Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wa hikam Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Taiwan, mustasyar Nahdlatul Ulama, pengurus Tanpedia, dan pengurus-pengurus yang lain, ada Yai Imron dan Yai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya dan panjenengan studio. Dan yang saya hormati seluruh PMI dari Indonesia dan seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul berwajah bil wujuh. Mungkin biasanya panjenengan melihat saya di TikTok atau di YouTube, tapi alhamdulillah malam ini selain panjenengan bisa melihat saya secara langsung, kebutuhan story jenengan aman. Jadi selain bisa melihat saya secara langsung, kebutuhan story minimal aman. Untuk stok 1 minggu ke depan aman. Alhamdulillah hadir kita pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir ini ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Benar tadi yang dijawabkan Pak Ustadz, saya itu keluar negeri pertama kali ya ke Taiwan ini. Dan beberapa waktu saya tadi ya penasaran dengan kota Taiwan ini. Ya, jangan-jangan nanti saya ngopi ketemu Jackie Chan. Jadi luar biasa, alhamdulillah. Dari tadi itu saya diajak jalan-jalan ke manapun itu, ke Menara atau ke Iling IHA, ke Iling I, kemana saja. Saya itu cuma angan, masya Allah. Artinya seruwet atau sesulit apapun perjuangan saya di Indonesia untuk dakwah, saya yakin lebih berat teman-teman yang di sini. Karena kita melihat dari jalannya pun banyak tikungan. Jadi cara nikung itu enak. Cara nikung itu enak. Cara pertanyaan ini enggak bahaya atau bahaya apa? Bahaya apa? Bahaya banget. Jadi saya yang jalan tadi tak sawang. Bahaya tenang. Kok koyok ngene. Iki ketoke jiber tak tinggal seminggu lho gak aman. Gimana? Kalau musim panas paling sing tinggi malah klambine putune balik. Lah iya.
Padahal ini musim apa sekarang? Panas. Gugur. Oh musim panas ya, jadi wajar. Lah yo mindalan Kristen ya Allah. Mungkin kalau di Indonesia itu di sana banyak jalan berlubang, tapi kalau di sini banyak lubang berjalan. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang berat. Ujian di sini itu tidak masalah. Beda ujiannya kalau di Indonesia itu mungkin ujian kita itu nggak punya uang, nggak punya kerjaan, sulit cari kerjaan. Kalau di sini mungkin masalah uang aman lah. Ya ujian kita itu beda, ujian kita itu beda memang. Bahkan tadi saya beberapa waktu ngobrol dengan teman-teman PMI, mungkin ketika kita itu di Indo itu kerja keras, hasilnya mungkin seperti ini. Di sini nggak begitu keras Gus, tapi hasilnya sudah 3 kali atau bahkan 4 kali lipat dari Indonesia. Tapi yang sulit ya seperti itu Gus. Kadang tekku. Sing ngono kuwi wonge teko. Alhamdulillah. Ojo sampai teko. Aja sampai teko. Maka dari itu ya Allah. Memang ujian kita itu berat. Jadi memang semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Maka dari itu solusinya ya NU ini, gimana kita itu bisa mengerem diri kita sendiri, kita itu bisa menyatu dengan kelompok-kelompok yang memang benar-benar dinaungi oleh para masyayikh. Nah, ketika panjenengan mampu berkumpul seperti ini, saya ingat dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Kalau panjenengan itu ingin selamat dunia akhirat, dawuhnya Ibnu Athaillah itu la tashab man la yunhituka haluhu wa la yatuluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab, jangan pernah kamu itu berteman dengan seseorang man la yunhituka haluhu wa la yatuluka 'ala Allahi maqaluhu. Tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan hati panjenengan kepada Allah. Nah, ketika kita mau mencari teman yang tingkahnya dan ucapannya menggerakkan hati kita kepada Allah, itu ya di mana? Ya di sini, PCI ini. Kita mengenal di sini ada sholawat, kita mengenal di sini ada kitab-kitab Nahdlatul Ulama, di sini ada pengajian, ada seragam muslimat, dan ada seragam pakaian. Jadi tuwek oritek ini legam muslimat ya. Pakaian dewe seragam. Nanti mau itu ini bener dewi. Nah. Nek wong teko kabeh. Enggak. Ngarep dewe. Ngarep dewe. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah solusi bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dari mara bahaya yang memang entah itu karena ini kita inginkan atau tidak, yang jelas ini semua adalah takdir Allah yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting lagi, gimana di tempat ini? Kalau mau nangan tenang, saya nangan tenang. Beberapa hari ini saya di sini itu nggak bisa diajak ngobrol karena saya nangan. Wong ning kene pokok imane kuat, potensi dadi wali ngono penak. Dadi jenengan kok imanmu ning kene kuat ngono ya. Iso-iso mburi PCI kono parkiran bis, makome makommu. Jadi wali TIP ya. Aku mau ngangen-ngangen, ketoke potensi dadi wali tenan. Masyaallah. Boleh panganan ra enek babili ya angel. Angel tenan ning kene ya Allah. Sholat lekas fokus, pupu liwat. Di Indonesia kan enak loh. Di Indonesia punak. Makna ning kono iki pinter ngalim ngono angel dadi wali. Kepenakan carane iki. Kepenakan. Nek teng mriki wis ya Allah, angel tenan, angel tenan. Angel tenan. Bahkan ya Allah, bahkan di sini, kalau di Indonesia itu orang terburuk itu Islam KTP. Di sini Islam KTP bisa terbaik karena yang lain nggak percaya agama tadi. Gitu loh. Islam KTP wongnya teko iki. Wah. Oh wongnya teko. Paling wongnya nge-live lho.
Video. Alhamdulillah. Saya bingung ya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Mas ini banyak cerita, dari sini banyak cerita. Tapi ya yang paling penting saya melihat kecintaannya kepada para ulama itu memang luar biasa. Jadi ya seimbang di sini. Orangnya itu dengan ulama, dengan kiai itu nggak cuek-cuek. Jadi kabeh disegoleki, entah itu butuh barokah apa butuh foto kuwi mah. Aku gak paham. Kula ning hotel mangati parani. Pun Gus foto kedap, Gus. Kadung moro nangis anu endingnya tetap foto. Nah, itu kebutuhannya untuk apa? Jadi ya Allah luar biasa. Dan kita memang harus benar-benar berjuang semampu kita, karena ini akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita ketika panjenengan itu di sini meninggalkan kebaikan-kebaikan. Karena sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang meninggalkan atau yang mengajak kebaikan, ketika seseorang itu yang diajak kebaikan itu terus melakukan kebaikan sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hayat panjenengan akan mendapatkan pahala dari orang yang pernah panjenengan ajak dalam kebaikan tersebut. Jadi jangan pernah menyesal atau jangan pernah putus asa untuk terus mengajak kebaikan. Besarkanlah Nahdlatul Ulama ini di Taiwan sebisa mungkin panjenengan, entah itu lewat sosial media panjenengan, entah itu lewat tenaga panjenengan. Bahkan dari tadi malam saya itu terkagum-kagum, di sini banser juga banyak. Bahkan ada yang pemulasara jenazah, tukang mulosoro kuwi. Ya Allah, Mutin internasional. Loh, saya tadi ngopi di sini itu kan kepikiran terus kayak gini. Makanya saya bilang potensi menjadi wali Allah di Taiwan ini sangat luar biasa ketika orang itu bisa mengajak dalam kebaikan dan menjaga keimanannya. Karena apa? Sebelum ada NU di sini seperti ini, saya yakin orang meninggal belum tentu dimandikan secara Islam, belum tentu pakai jas, iyo malah mungkar nakir bingung. Iki jane mayat apa menteri? Dilalah mayite rada gregete. Kula untuk mayit ngono ya to. Kula perdana menteri. Sesuk dinas ya. Cuma repot. Ayo dulu pakai jas, pakai sepatu. Ge awake dhewe iki lho nalikan isih urip nggih jas harus sepatu ora pantes. Ndahne nek mati ya. Tapi ya Allah, luar biasa. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Makanya nanti mungkin PR mahasiswa, PR PMI, selain kita bekerja, gimana kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, khususnya manfaatnya panjenengan jadi kuau. Terus menebarkan sekecil apapun dari agama Islam itu kebaikan. Karena apa? Halaku ummati bisai'aini tarkil ilmi wa jam'il ilma. Binasanya umatnya Rasulullah, hancurnya umatnya Rasulullah. Itu ketika terjadi dua hal. Yang pertama adalah tarkil ilmi, meninggalkan ilmu, wajam ilman. Dan dia sibuk menumpuk harta saja, kerja ning bisnis mek kerja ngaji yo gak gelem, kumpulan NU gak gelem, ditakoni wong-wong ning omah wis ora duwe bojo ning kene perawan. Wonge teko. Ditakoni wong-wong wis Joko, Cik Joko. Padahal ning omah duwe anak papat. Wonge teko. Boten nonton, Gus. Wis ngene, sing ning kene kira tersinggung wonge ndelok lek. Wong iki mak krono sing ning kene ra ngaku kabeh. Alhamdulillah. Tapi luar biasa, sulit, bener-bener sulit. Bener-bener sulit. Jenengan bisa mengadakan seperti ini. Loh, ini akan menjadi sejarah. Bisa dibayangkan ketika nanti kantor-kantor PWNU, kantor PCNU ini tiba-tiba besok itu menjadi mercusuar yang besar. Bahkan seperti di Indonesia ya kita nggak tahu. Lah itu jariah panjenengan semua.
Jariah panjenengan semua. Bahkan ketika panjenengan itu di sini menjadi orang yang paling istiqomah, kuat keimanannya, dan dengan memiliki semangat juang yang tinggi dalam dakwah. Loh, bukan suatu hal yang tidak mungkin jenengan itu menjadi wali-wali Allah. Dan pada masa yang akan datang jenengan diziarahi. Sopo ngerti enek ziarah ning wali sopo? Iki biyen wali iki kanca-kancane gak jujur, ngakune jomblo, iki jujur. Iya dah. Nah, sekarang di Bali itu kan banyak-banyak wali itu juga. Karena ya itu tadi kekuatan keimanannya, karena memang luar biasa, akhirnya dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Amin. Dan pokoknya ya itu tadi, halaku umati ini terkil ini wajam ilmu. Binasanya umatnya Rasulullah itu ketika meninggalkan ilmu dan sibuk menumpuk hartanya. Ya semoga di sini itu orang-orangnya ya gak hanya sibuk kerja saja, tapi di mana ada waktu luang kita itu juga gimana untuk menambah ilmu. Bahkan saya juga ngobrol tadi kepada dengan teman-teman itu ada katanya ada itu kayak komunitas. Jadi sebelum WA itu dulu ada komunitas apa, bahkan sampai pekerja-pekerja itu seperti yang ulang tahun ini loh, komit besok begitu. On air, iya, besok. On air. Engkremen saya. Lah iki lho, iki cara kerjane ngopeni wong tuwek yo mantap ra setruk iki. Siap situ aja. Oh nggih, siap. Kopi ngendi? Kopi hijau. Liwate weton. Lagi, ya Allah. Aku bingung sakak narko ngopo. Karena ya seneng ning Taiwan kok enek ngene iki. Artinya ya inilah hikmah. Hikmah mungkin kadang kita sebelum berangkat ke sini kita itu berpikir, ya Allah, iki apa ujian, aku ora duwe duit, aku ora duwe apa, sampai aku nekat ning luar negeri dan sebagainya. Ternyata itu bukan ujian. Itu hikmah yang luar biasa dari Allah. Dan jenengane iso dakwahne agamane Gusti Allah ning negara sing ora ngerti agama iki, Mang. Ternyata jenengan ini malah wong pilihan yang jenengan belum pikir positif. Mungkin ketika jenengan berpikir negatif, seolah-olah jenengan itu orang yang diuji, orang yang paling tersiksa, orang yang paling sengsara di antara satu desa panjenengan atau di antara keluarga panjenengan. Tapi ketika jenengan melihat keadaan seperti ini, ternyata jenengan itu orang pilihan Allah. Loh, siapa tahu dari gaya-gaya panjenengan berhijab ini bisa menjadi dakwah. Orang Taiwan akhirnya ingin merasuk, tertarik, wah tutup aurat ini ketarane kok menarik. Ketarane wong Taiwan aja wis males ngene iki ngeler pupu ngene iki. Jadi nek isoi walaupun kita itu populasinya itu lebih sedikit, gimana kita itu bisa mewarnai, bukan kita terwarnai. Ojo sampai malah jenengan melok-melok dadi garangan kabeh. Garangan putra karo garangan wati ya lah. Tapi ya ini luar biasa, ini malam minggu loh. Malam minggu kan wak penake ning kutha kono arep disko apa piye. Malah ning kene tapi luar biasa ya Allah. Wong pilihan. Jadi besok gini aja, kita yang mudah aja pola pikir kita. Ketika kita itu tiba-tiba kok terenyuh kelingan ngomah apa piye ya Allah. Tidak, sebenarnya kita itu adalah orang pilihan. Kita itu disuruh untuk mendakwahkan agamanya Allah di negeri yang memang belum kenal agama ini tadi. Di negeri yang memang benar belum mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang paling penting lagi, kumpul-kumpul ini harus sering. Kumpul-kumpulnya tadi kudu sering. Karena nopo dibalik kesuksesan panjenengan, kesehatan panjenengan, dibalik banyaknya rezeki panjenengan, ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara termudah untuk gerok rahmat Gusti Allah, welas asih Gusti Allah, itu dengan kumpul-kumpul seperti ini, entah itu membaca Maulid Tiba, baca Sintu Duror, baca berjanji, baca rotib atau baca surat-surat yang lain. Karena apa? Al-jama'atul rahmah. Ketika kita itu berkumpul dalam kebaikan, rahmat Allah bercucuran. Mungkin ada yang punya masalah, teringat anaknya di rumah. Mungkin ada yang punya masalah, keluarganya ada masalah di rumah.
mungkin ada masalah dengan majikannya, semua itu akan terurai dengan baik. Dan yang paling penting lagi, ketika jenengan memang bekerja, niki kalau kayak resep langsung info niki A1 teko Kanjeng Nabi Muhammad A1 teko Kanjeng Nabi, A1 teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman. Jadi jenengan sebisa mungkin bekerja di sini itu gimana panjenengan itu meniatkan pekerjaan panjenengan itu lillahi ta'ala atau berniat dengan niat yang terbaik. Artinya gini, jangan sampai kerja itu kadang nyun sewu. Ini setengah orang, kalau jagungan ya, kalau ngobrol. Biasanya orang nekat bekerja di luar negeri itu kadang itu juga ada yang niat seperti ini. Aku wis gendang suge, gue mulai kayak gini nyengir, kayak gini kecelek, kayak tahu ngomongnya aku, dia disadung pacaran kurang tahun, dilalah terope karo wong liya. Amane ngono ya. Tahu toh? Tahu. Kita tersangkane sing nikung malah ning kene gitu. Semisal mungkin pernah seperti itu, rubahlah niat panjenengan itu. Jenengan sudah masuk di sini, rubahlah. Kalau panjenengan mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang melakukan sesuatu, entah itu amal dunia atau amal apapun, amal kebaikan khususnya, dia itu benar-benar meniatkan untuk amal akhirat. Dengan bekerja di sini, entah itu menjadi ART, entah itu menjadi apapun itu, ini pancen tak nggih sangen ibadah ning Gusti Allah. Benar-benar diniati seperti itu. Apa yang terjadi? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu dinahu fi qalbi. Maka Allah akan menjadikan kaya di dalam hati panjenengan. Artinya apa? Jenengan itu hidup akan tenang, santai, rileks. Awak sampean niki cara ning Taiwan niki bacaane ya biasa jenengan yo ora trenyuh, mulih ning ndi ngono bacaane jenengan biasa yo ora trenyuh. Engko mulih kancane iki wis mampu tuku iki ge iki jenengan kok jek ngene-ngene ae. Jenengan yo biasa-biasa ae. Karena memang ekspektasi panjenengan bukan masalah kaya secara lahiriah. Di mana Allah Ta'ala ini menurunkan rahmat yang namanya cukup di dalam hati panjenengan. Nah, ketika seseorang itu memiliki niat yang niatnya akhirat, ternyata Allah langsung menurunkan kekayaan di dalam hati. Makanya kiai-kiai NU itu sebenarnya apa kaya-kaya atau kiai-kiai NU itu kan sederhana-sederhana semua. Ya apa adanya semua. Tapi kenapa beliau-beliau itu tenang, santai, rileks? Karena ya seperti itu. Berjuang ke sana ke sini kemari, wis ning ndi iki diniati dakwah lillahi ta'ala. Dan jenengan kerja diniati ngoten niku lillahi ta'ala. Niatkanlah ini untuk cari rezeki, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu Allah menurunkan yang namanya rahmat, kekayaan di dalam hati panjenengan. Dan yang nomor dua apa? Ketika panjenengan mangkana al-akhiratu hammahu, memiliki niat akhirat dalam pekerjaannya panjenengan. Sudah, ini saya berjuang, ini untuk memperjuangkan keluarga saya. Ketika panjenengan seperti itu, agar kita itu beribadah, anak cucu saya agar enak, agar lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, menjadi orang yang minasolihin, anak putu ini ngomah gen gelem mondok, gen gelem ngaji, gen ora kaya aku, gen luwih bener. Katakanlah jenengan seperti itu toh. Apa yang terjadi? Wa jama'allahu samlahu. Wa jama'allahu samlahu. Semua urusan-urusan panjenengan, keruwetan-keruwetan panjenengan langsung diberesi karo pusat. Gusti Allah. Kekane pusat. Jenengan iki kerja wis lillahi ta'ala, rileks Tuakne kancane ora gaul ki nyapu ndek melok NU-NU-nan wis malah ngerepoti. Karena target kita ya itu tadi. Kita itu meninggal dengan husnul khotimah, itu target kita. Lah kita itu enggak tahu, Pak. Nek ngene iki enggak diopeni terus ae dhewe iki lho endine piye ra ngerti. Umurnya ae sampai kapan ya ae gak ngerti. Padahal targetnya ae dhewe kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Lah nek koyo ngene iki ora enek terus piye ya, ae mati sing ngurusi sapa? Ae sing ngedusi sapa? Yo repot.
Kok sapa sing ngeterne mulai sing ngurusi kuwi ne sapa wis aku mumet tenan aku ya. Gak terlalu mikir aku ya. Besok enak nek dadi menteri tak pikire. Amin. Ayo tak ngurusi garangan sik ya. Ngurusi garangan sik kuwi ya. Garangan kuwi didadekne apa ono sak pantese. Saya ketoki ora pantes kabeh. Terus sing luar biasa lagi ketika panjenengan itu memiliki niat-niat akhirat. Lah kadang kaya ngurusi NU ngene di luar logika panjenengan. Tiba-tiba kok mudah, tiba-tiba kok ada jalan, tiba-tiba kok opo. Karena ketika seseorang itu mengurusi akhirat, urusan kepentingan akhirat, di jalan akhirat, di jalan menuju Allah, wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Allah akan menjadikan dunia itu mendatangi dirinya dengan pengemis. Duit itu kau diri. Duit itu kau diri. Kayak dia itu kan orang ngalami belas loh. Dino itu itu sih mau berduit loh. Iya loh. Saya su tenan lah. Itu kangelan tenan. Sampai kau yakui sampai kau Taiwan bareng. Ini karena pemaksa ini. Permintaan. Jadi asal dunia wahia rohimatun. Dunia ini akan menghampiri kita. Itu luar biasanya kalau kita itu memiliki niat-niat akhirat. Maka dari itu sudah jangan rubah ketika panjenengan itu memiliki niat-niat yang terlalu berat. Ini nanti agar ini. Jangan sing suwantai mawon. Omong ning omah kok enek anak, enek apa, wis telepon ae. Iki ibu tenanan yang kene, sampean mondok, sampean ngaji sing tenan, sampean kudu luwih pinter saka ibu, sampean kudu luwih pinter saka bapak dan sebagainya. Jadi tujuan kita bekerja ini untuk menghantarkan keluarga kita itu semakin dekat kepada Allah. Nah, ketika konsepnya kita rubah seperti itu, nanti jangan bisa merasakan sendiri betapa ajaibnya Allah menjadikan harta itu mengejar panjenengan. Dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Makanya ya itu tadi, kiai-kiai itu yang dipakai resepnya itu. Nah kalau lihat kiai-kiai itu usahanya apa? Punya kantin, dodol gorengan, kadang santrine ya rodok gregetne, jigo limo bayare loro. Ngoten niku lho. Tapi kok ya sugih-sugih kok lancar-lancar. Karena setiap ngaji memang diniati amal akhir. Nah panjenengan ketika mau khidmat di PCI NU ini, saya saran dan itu tadi saya nukil dari jauhnya Rasulullah. Sudahlah, diusahakan di mana di balik perjuangan kita itu ada niat-niat akhirat. Insya Allah kita akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai perjuangan jenengan di sini itu jauh-jauh dari rumah itu sia-sia. Jenengan harus memang benar-benar berhati-hati. Terutamanya masalah menjaga keimanan. Karena apa? Cara termudah untuk menaikkan derajat manusia itu adalah menjaga keimanan dan menambah keilmuan. Janjinya Allah, info dari pusat, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya seseorang yang beriman dan berilmu. Lah kuncinya beriman dan berilmu gimana? Ya sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang solehah, berkumpul dengan teman-teman yang positif. Dan sering-seringlah mendengarkan tausiah-tausiah yang menambah keilmuan panjenengan, khususnya tausiah-tausiah dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena apa toh istimewanya ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu? Ilmu yang disampaikan itu bersanad, ada sandarannya. Syekh Abdullah bin Mubarak mendawakan al-isnad minad din. Sanad itu sebagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa masya. Jikalau tanpa sanad, seseorang itu bisa saja pegang mic seperti ini, dia itu akan berbicara seenaknya sendiri. Lah suwi-suwi nek panjenengan nek guru percaya karo wong nyekel mic padahal memang sanate gak jelas, keilmuane gak jelas, gurunya gak jelas, masaihnya gak jelas. Ya tiba-tiba orang itu membicarakan seolah-olah masuk logika tiba-tiba aliran makin tinggi lainnya, tapi itu dijogo itu jangan sampai jenengan mendengarkan tiba-tiba ada Chinese atau apa. Oh,
nek dua ketarane kaya mau masuk akal engko moro-moro jenengan malah ra gelem salat, engko malah ra doyan selawatan, engko ra doyan tahlilan, wah itu malah tambah bahaya. Bahaya moro-moro jenengan ninggal moro-moro dasinan. Moro-moro dasinan ngene, karo wepot ngono. Kok wedok moro-moro digawani skincare barang yo, si malah bingung nih malaikat iki. Iki jane arep ning salon apa arep ning akhirat Jadi mah repot nih mungkin. Milo, ya Allah, luar biasa. Pokoknya yang bisa saya katakan ya luar biasa. Ya doakan besok pagi itu saya lancar. Karena sebenarnya saya itu memang berat. Pulau niku nek teng Indo niku jadwal-jadwal pagi itu berusaha saya batalkan. Karena saya itu memiliki kekurangan kalau pagi itu ngantuk kan pulau bangsawan, bangsa karyawan. Nah ini isu ini kadang asam lambungnya munggah. Guru saya itu kering, akhirnya tidur. Tidur saya itu biasanya habis subuh malah saya itu nggak tahu ini hidup model apa saya. Walik modelnya walik. Ngalong. Sing bener jenengan iki lho bener. Mbok jenengan kok iso bener iki piye? Gak tau peru iki. Pokoke jenengan kudu seneng, kudu bungah. Oh, enak apa-apa wis bolone es tenyel. Dekane pusat. Nek ngeten iki kan kula iso nyopo, sesuk nek aku mau live streaming ning omahe, untuk yang di Taiwan. Ya Allah, wis ngono ya. Apa? Cita-cita. Wah namine yo wis tak sebutne kabeh. Dadi nek iso malam Selasa yo ora ngaji nyebutne jeneng-jeneng. Hei, Musa, fotografer di absen. Ngaji tidak, makin marem. Alhamdulillah, tapi orang sangat siap berabad wae jenenge cedhok kula. Kula dhewe seneng, ya Allah. Kula bingung iki ning jalan doho, apa ning Taiwan. Maksudnya yo ngene kok akeh men wong Indonesia. Hah? Apa ning Garut ya lho. Iki apa ning lagi apa ning Blitar. Ki jenengan iso ngerti isor sengon barang. Lah mek ya Allah. Mulai bingung tadi hari-hari tadi mulai mek bingung. Bareng ngoten niku kula nyuwun tulung Bu Jami tadi. Bu coba cari bakso apa. Iya mek ini bakso Malang. Baru gue gak boleh bakso yo kenal aku pisan. Akhirnya video call. Yo nek gratis orang mungkin. Tapi video call Masya Allah, tapi luar biasa ya Allah. Aku pengen ngomongnya open mic ya. Pokoknya yo gimana wis dijogo keimanannya itu tadi. Dan NU ini ayo kita jaga. Dan yang paling sulit itu biasanya di NU itu di mana-mana regenerasi. Maka dari itu, nah ini elingan apa ngomong apa malian. Mang lali ngeblank. Nah, ini malah elingan aku arep ngomong apa. Jadi kita itu yang sulit di NU itu regenerasi. Kayak yang muda-muda yang hadroh ini tadi loh. Kita itu sulit regenerasi karena terkadang apa kesulitan kita itu kenapa? Ya itu tadi biasanya kita itu kadang kurang dater, kurang gerapyak dengan orang-orang yang baru. Jenengan saya minta tolong untuk yang sudah khidmat di NU entah menjadi bansel, entah menjadi fatayat atau apa, ayo kita menjemput bola. Gimana kita itu bisa dater gerapyak? Ojo sampai wong-wong kuwi malah nganggep awake dhewe iki dipadakne karo perguruan, dipadakne dengan organisasi-organisasi apa atau apa, jangan sampai. Kita tunjukkan bahwasanya di NU ini kita itu mengawal apa yang dilakukan para masyayikh dan didhawuhkan para kiai. Jadi dituduh tenan rahmatan lil alamin ini dituduh tenan. Jenengan cetok wong Cina ya apik, cetok sapa ya apik, bahkan cetok wong muslim sing rong apik. Katakanlah hiji garangan iki lho. Sik tukang gletak malam minggu kene gletak ning Taichung kono. Ngombe cukrek kan ya akeh. Paling bocah saiki ndelok live.
Ayo apa-apa tenang. Boleh direm. Heeh. Lagi, kok infonya lengkap loh. Infonya wis lengkap. Nah, ini itu jangan ya itu gimana ya? Walaupun jenengan ora cakluk mesti karo wong kuwi, tapi ojo sampai dodoi nemen, ojo kita jangan arogan lah. Yo ojo dicedek-cedeki nemen. Wong koyo ngoten niku. Jadi jenengan sing apik. Karena apa? Kulo yo beda karo anek Sukrono. Karena langsung pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat Ansor. Jadi langsung ini pesan Kanjeng Nabi datang sahabat Ansor. Ini pernah didhawuhkan Al-Maulullah Yai Azizi Hasbullah Mustasar PBNU dari Blitar itu loh, Yai Azizi itu. Ketika pelantikan Ansor itu diceritakan dengan Yai Azizi. Jadi pesan Rasulullah terhadap sahabat Ansor gimana? Nek awake dhewe iki pengen mlebu, nek kowe pengen mlebu surga dengan selamat. Yang pertama adalah afsus salam. Ulu salam. Artinya apa? Sampeyan nek cethuk wong, kuwi sing grapya. Sing nyenengne, sing bungahne. Nyenengne, bungahne entah itu dari pola wajah kita atau apa. Senyum, orang ngruweti lho, ora ngeri-ngeri nemen lho. Kaya kula niku kan wong ora patek sehat to dina-dina iki. Tapi awake dhewe teko iling imang ya, Mas. Ngono. Sampai sing ngejak foto enek pirang atus Mas. Boleh kok jadi. Tapi yo kelingan dhewe Kanjeng Nabi, afsus salam. Iki kan cara sing kowe enak to. Mek cukup blater awake dhewe iso mlebu surga Gusti Allah. Yang nomor 2 adalah wa'at imu to'am. Lah itu jenis ngene iki. Wa'at imu to'am, roman. Aja sampai wong awake dhewe iki lho bayarane wis 4 kali lipat daripada wong ning Indonesia. Mosok gegentut e ora mampu. Ya Allah, jadi wis ngene iki, kudune NU iki pancen identik ngene iki mangan-mangan, buah-buah ya akeh ngene iki. Senajan ra patek ndek apa-apa gayane yo. Wis ngono kuwi ae dhewe senang engkres ngono kuwi. Lho iki pesene Rasulullah wa atimu ta'am, ae kudu tutur panganan kuwi. Dan yang nomor 3 adalah nalikane wong-wong turu kuwi ae dhewe kudu wani mujahadah, kudu wani ndonga ning Gusti Allah. Tahajud Wanasunyam wasallu billail wanasunyam. Kita harus sholat, kita harus memohon kepada Allah ketika manusia-manusia yang lain ini tidur. Ya artinya sholat malam itu tadi. Jadi nek telung perkara niki nyen lakoni insyaallah tadkhul jannah bisalam. Jenengan akan masuk ke surganya Allah dengan selamat. Amin. Jadi telu wis dilakoni cetok kaya apa wong Cina sing rok-rok indek ngono ya. Pun niki kula arep dinteni nganu tibakno kereta. Arep berkereta. Nanti, ala iki dilanjutke somben aku rene. Tenang ya. Tenang. Gampang nanti kita tata. Ala cowok tekan sak pedan motor aja. Cek ini kono ae. Aman, aku Pak Ninja. Wis. Pun dari saya gitu saja. Hitungane yo. Woi, yo iki September aku lahir. Diulang tahun ini Taiwan. Ulang tahun yang luar negeri ya iki. Kok jelas niki. Nek gawe gak ngono.
Buat jami makan. Hitungan ini, hitungan ini saya ini. Ini dari lawan sahabatul Rasulullah karomatil auliya ummatul ulama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami'i masyayikh nahdlatul ulama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'amahu wa kubil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Amin. Wa sultanik Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal maghfirata da'imah fi dunya wal akhirah. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ja'alna min ar-rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi zidna ilma. Amin. Nafa'na waj'alni min ibadis sholihin. Amin. Nabi ya Allah, nabi ya Allah. Amin. Nabi ya Allah. Allahumma salimna ya Amin. Allah, salim dunya wa akhiratana ya Allah. Amin. Allahumma rizqna taqwa wal istiqomah. Amin. Wa husnal khatimah. Amin. Ya Allah, dan turunkan rahmat dan panjenengan. Amin. Sedoyo muslim ingkang wonten Taiwan. Amin. Ya Allah, yang gampang sedoyo. Amin. Taiwan ya Allah. Amin. Menawi ingkang gadah penyakit mungkin ingkang bermain. Amin. Menawi ingkang gadah urusan-urusan. Amin. Panggil jadwalipun ya Allah. Amin. Menawi ingkang gadah hajat ya Allah. Amin. Kabulaken sedoyo hajat-hajat. Amin. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqabbal biha jami'al hajat. Wa tuhiruna biha min jami'is sayi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha shawayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun saking kula cekap semanten mugi-mugi silaturahmi ini betul berkah dan banyak sekali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.